Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Riri Rengganis, Magister Humaniora selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia kelas akuntansi 2023G. Yang saya hormati saudara-saudara sekalian yang menyaksikan video kali ini. Saya Nur Yuliana Fauziah dengan NIM 23080694148 dari kelas akuntansi 2023G. Dalam kesempatan kali ini, saya sangat bersyukur dan bangga bisa menyampaikan tentang sesuatu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Sesuatu tentang negara tercinta kita, yaitu negara Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan ribuan keberagaman di dalamnya. Terdapat keberagaman suku, budaya, agama, dan bahasa. Ini semua merupakan anugerah besar dari Tuhan bagi bangsa Indonesia. Dari keberagaman ini semestinya tidak membuat kita terpecah belah, melainkan membuat kita satu, seperti yang ada pada semboyan negara kita, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Untuk menyatukan keberagaman tersebut, kita memerlukan bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Seperti dalam kehidupan perkuliahan ini, kita bertemu dengan teman-teman yang berasal dari penjuru-penjuru Indonesia. Ada yang berasal dari Papua, berasal dari Kalimantan, berasal dari Jawa Tengah, dan berasal dari daerah-daerah lainnya. Yang pastinya mereka mempunyai bahasa daerahnya masing-masing yang berbeda-beda. Dari situasi inilah bahasa Indonesia berperan penting sebagai pemersatu, sebagai alat komunikasi antara individu maupun kelompok. Bahasa menjadi kunci terciptanya interaksi. Oleh karena itu, bahasa Indonesia menjadi lingua franca atau bahasa pemersatu untuk berkomunikasi dengan masyarakat yang memiliki keberagaman bahasa. Namun, belum lama ini kita diramaikan dengan kosakata-kosakata baru yang awalnya mewabah di media sosial hingga akhirnya kita gunakan dalam berbincang-bincang sehari-hari. Ini merupakan wujud dari dampak negatif globalisasi. Kemajuan teknologi memaksa kaum muda pada zaman ini untuk kurang memperdulikan tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ironisnya, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dianggap tidak keren atau ketinggalan zaman. Sebenarnya, penggunaan bahasa kekinian tidak masalah. Namun, tidak seharusnya kita melupakan bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia. Saudara-saudara, perlu kita ingat puluhan tahun lalu, tepatnya pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 telah terikrar suatu sumpah oleh para pemuda-pemudi Indonesia sebagai bentuk perlawanan kepada negara asing yang menjajah bumi Indonesia pada saat itu. Peristiwa ini kita kenal sebagai peristiwa Sumpah Pemuda, di mana salah satu sumpah itu berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Saudara-saudara, jika puluhan tahun lalu para pemuda-pemudi mempertahankan nasionalisme Indonesia dengan bentuk fisik berupa perang, maka pada saat ini kita juga harus mempertahankan nasionalisme dengan menjaga eksistensi dari bahasa Indonesia. Karena menjaga eksistensi dari bahasa Indonesia merupakan kewajiban untuk seluruh anak bangsa yang lahir dan hidup di bumi Indonesia. Komitmen tersebut harus ada dalam setiap pribadi sanubari penduduk Indonesia sebagai penutur asli. Jika tidak, maka bukan tidak mungkin lagi bahasa Indonesia akan hilang dan punah dari dunia. Maka sebagai penutur asli, kita harus memikirkan bersama-sama akan eksistensi bahasa Indonesia supaya tetap terlestari. Tidak hanya itu, bahasa Indonesia adalah bahasa yang kaya dan indah. Saat kita menggali lebih dalam, bahasa Indonesia memiliki sastra yang luar biasa, puisi yang indah, dan tradisi lisan yang mempesona. Lalu, apa alasan kita untuk tidak bangga berbahasa Indonesia ketika di negara Vietnam bahasa Indonesia dijadikan bahasa resmi kedua yang setara dengan bahasa Prancis, Inggris, dan bahasa Jepang?
Lalu apa yang membuat kita malu untuk berbahasa Indonesia ketika bahasa Indonesia dijadikan bahasa resmi yang harus diajarkan di institusi pendidikan dunia, terkhusus di negara Australia, Jepang, Belanda, Timur Leste, Vietnam, Taiwan, Inggris, dan juga Prancis. Kita tidak mempunyai sedikit pun alasan untuk tidak bangga berbahasa Indonesia. Oleh karena itu, dengan bangga kita harus menggunakan dan memasyarakatkan bahasa Indonesia merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mengenai bendera, lagu kebangsaan, dan bahasa Indonesia. Dengan demikian, sebagai warga negara Indonesia yang mewarisi segala nilai perjuangan nenek moyang kita, marilah kita bersama-sama kumandangkan aku cinta bahasa Indonesia, aku bangga bahasa Indonesia, dan bahasa Indonesia luar biasa. Maju bahasa, majulah bangsa. Kacau bahasa, kacau pulalah bangsa. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.